Ada kamera. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Bang Zaki di podcast Bicara Cerdas. Teman-teman semua, di episode kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu manajemen waktu dan bagaimana sih kita menguasai manajemen waktu yang sangat pas. Nah, nanti kita akan bahas semua. Sebelum itu, saya mau ganti baju dulu ya. Udah ganti baju kita guys. Yuk kita bahas langsung aja manajemen waktu itu apa dan bagaimana dan apa sih solusinya. Yuk kita bahas. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Bicara Cerdas dengan saya Bang Zaki, di mana kita belajar bersama untuk menjadi pribadi yang lebih produktif dan cerdas. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu manajemen waktu. Siapa di sini yang merasa waktu 24 jam sehari seringkali terasa kurang? Jangan khawatir, karena hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang cara mengelola waktu yang baik. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga, namun seringkali dianggap remeh. Semua orang memiliki jumlah waktu yang sama dalam sehari, adalah 24 jam. Namun, mengapa sebagian orang tampak lebih produktif daripada yang lain? Jawabannya terletak pada bagaimana mereka mengelola waktu mereka. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas pentingnya manajemen waktu, strategi yang dapat diterapkan, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman semua, mengapa sih manajemen waktu itu sangat penting? Manajemen waktu yang efektif memberikan banyak manfaat, memberikan banyak dampak, seperti meningkatkan produktivitas. Dengan mengatur waktu, Anda dapat menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat. Manajemen waktu juga dapat mengurangi rasa stres. Jadwal yang terorganisir membantu menghindari tenggatnya waktu yang mendesak. Manajemen waktu juga dapat mencapai tujuan. Manajemen waktu memungkinkan Anda fokus pada hal-hal yang paling penting. Manajemen waktu yang penting itu agar meningkatkan keseimbangan hidup. Mengelola waktu membantu Anda menyisihkan waktu untuk pekerjaan, keluarga, dan diri sendiri. Teman-teman semua, banyak sekali strategi bagaimana manajemen waktu. Di sini aku akan berbagi strategi mengelola waktu. Beberapa strategi yang dapat membantu teman-teman untuk mengelola waktu dengan lebih baik. Yang pertama, teman-teman, buatlah daftar prioritas. Tulis semua tugas yang perlu Anda selesaikan. Gunakan metode ini seperti Eisenhower Matrix untuk menentukan mana yang mendesak dan pisahkan tugas menjadi 4 kategori. Yang pertama, penting dan mendesak. Yang kedua, penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga, tidak penting tapi mendesak. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Fokuslah pada kategori pertama dan kedua, yaitu penting dan mendesak, dan penting tapi tidak mendesak. Teman-teman, gunakan teknik Pomodoro. Teknik ini melibatkan kerja fokus selama 25 menit, diikuti dengan istirahat 5 menit. Setelah 4 sesi, ambil istirahat yang lebih panjang. Yang ketiga, gunakan alat dan aplikasi manajemen waktu. Ada banyak aplikasi seperti Google Calendar, Trello, atau Asana
yang membantu mengatur jadwal dan tugas teman-teman semua. Banyak di smartphone aplikasi-aplikasi untuk mengelola manajemen waktu. Yang keempat teman-teman, hindari multitasking. Fokus pada satu tugas pada satu waktu. Multitasking seringkali mengurangi kualitas pekerjaan dan memperlambat penyelesaian tugas. Dan belajarlah untuk mengatakan tidak. Jangan takut menolak tugas yang tidak sesuai dengan prioritas Anda. Ini akan membantu Anda tetap fokus pada hal-hal yang benar yang penting. Bedakan mana yang prioritas dan mana yang minoritas, teman-teman. Teman-teman semua pasti banyak hambatan dalam mengelola manajemen waktu. Di sini aku akan bahas bagaimana sih mengatasi hambatan dalam manajemen waktu. Ada beberapa hambatan umum dalam manajemen waktu. Yang pertama, prokrastinasi, menghindari tugas dengan mencari alasan untuk menunda. Yang kedua, gangguan, media sosial, notifikasi, atau lingkungan yang bising. Kurangnya perencanaan, tidak memiliki rencana harian atau mingguan yang jelas. Ingat teman-teman, jika ada niat pasti ada jalan, jika tidak ada niat pasti ada alasan. Seorang manusia itu kalau nggak kebanyakan alasan, ya males. Lalu bagaimana sih Bang cara mengatasinya? Yang pertama teman-teman, atur lingkungan kerja yang kondusif. Yang kedua, matikan notifikasi pada perangkat selama bekerja atau selama mengerjakan tugas. Yang ketiga, pecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil agar terasa lebih mudah untuk dikerjakan teman-teman. Teman-teman semua, banyak manfaat jangka panjang dari manajemen waktu. Dengan manajemen waktu yang baik, teman-teman tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga menciptakan peluang untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Teman-teman akan memiliki lebih banyak waktu untuk belajar, berolahraga, atau menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang tercinta teman-teman. Deadline tugas dari dosen itu akan semua terselesaikan jika manajemen waktu kita selesai tepat waktu. Teman-teman semua, manajemen waktu adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan dengan praktek yang konsisten. Teman-teman dapat mencapai lebih banyak, mengurangi stres, dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang. Ingatlah teman-teman, waktu adalah investasi yang paling berharga. Gunakan waktumu dengan bijak. Terima kasih teman-teman, semoga teman-teman semua lulus tepat waktu. Terima kasih. Baik teman-teman bicara cerdas, kembali lagi dengan Bang Zaki. Tadi udah lihat toh video yang tadi, bagaimana kita mengelola manajemen waktu yang bagus dan bagaimana solusinya dan bagaimana caranya. Tuh, semoga teman-teman bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa mengaplikasikan bagaimana manajemen waktu itu. Di sini Bang Zaki mau bercerita sedikit tentang kisah. Kisah ini Bang Zaki ambil dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang sangat dikenal manajemen waktu yang bagus. Beliau itu sangat disiplin, sangat visioner, dan sangat terorganisir. Dalam membagi waktu, beliau itu sangat bagus. Baik membagi waktu bersama sahabat, bersama keluarga, bersama khalifah, itu beliau itu sangat keren. Beliau adalah Umar bin Khattab. Mengapa Umar bin Khattab dikenal sebagai pandai mengelola waktu? Yang pertama teman-teman, Umar bin Khattab itu pekerjaannya yang terencana. Semua pekerjaannya Umar bin Khattab itu
rencana terorganisir dengan baik. Umar bin Khattab sangat dikenal dengan kebiasaannya yang terencana. Dalam menjalankan tugas sebagai khalifah, ia selalu mengatur waktu untuk memeriksa keadaan rakyatnya, berdiskusi dengan penasehat dan mengurus urusan negara. Bahkan di dalam hari, ia selalu berkeliling untuk memastikan keadilan di dalam negaranya itu ditegakkan. Semoga Indonesia seperti itu ya teman-teman. Mengapa Umar bin Khattab bisa memiliki manajemen waktu yang sangat bagus? Yang kedua teman-teman, prioritas yang jelas. Tadi udah dijelaskan di video mana yang prioritas dan mana yang minoritas. Prioritas yang jelas, Umar selalu mengutamakan tugas-tugas yang memiliki dampak besar bagi umat. Ia memprioritaskan masalah keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penyebaran ajaran Islam. Fokusnya ini menunjukkan bahwa ia sangat paham bagaimana menentukan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Makanya itu, jalani mana yang prioritas dan mana yang minoritas. Yang ketiga teman-teman, Umar bin Khattab ini juga pembagian waktunya sangat seimbang. Umar membagi waktu untuk ibadah, pekerjaan, dan istirahat secara seimbang. Meski sibuk dengan tanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai khalifah, ia tidak pernah melupakan hak dirinya untuk beristirahat dan mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun memiliki amanah, tetapi tetap ibadah selalu jalan teman. Yang keempat, yaitu tegas dan disiplin. Umar bin Khattab itu sangat disiplin dengan waktu. Bahkan ia sering mengingatkan orang lain agar tidak menyia-nyiakan waktu. Dalam sebuah riwayat, beliau pernah berkata, "Sungguhnya aku benci orang yang bermalas-malasan, tidak sibuk dengan akhirat dan tidak sibuk dengan dunia." Inspirasi yang dapat diambil dari Umar bin Khattab, ibrah yang bisa diambil, yaitu adalah memberikan teladan tentang bagaimana kita bisa mengelola waktu dengan baik. Gunakan waktu teman-teman hal-hal yang bermanfaat. Susun prioritas dan susun mana yang minoritas sama yang prioritas dalam kehidupan teman-teman. Jaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dan akhirat harus bisa seimbang teman-teman, karena ingat, di dunia ini kita hanya sementara dan tidak selamanya. Kita fokus di dunia ini hanya untuk beribadah. Ngapain kita ngejar dunia kalau akhirat tidak ada? Dengan mengikuti teladan Umar bin Khattab ini, kita bisa memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk menjadi pribadi yang lebih produktif, bermanfaat, dan tetap dekat dengan Allah. Semoga kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Terima kasih sudah menonton di podcast Bicara Cerdas di episode kali ini. Saya pamit undur diri. Kembali lagi di episode berikutnya. Terima kasih.